Oke, jadi ini guys, kita baru ini bahas tentang service value system. Ya, minggu lalu kita kan bahas SLA ya, Service Level Agreement. Apa sih intinya dari SLA itu? Pakai bahasa simpelnya gimana dari SLA itu? Apa yang mau sebenarnya kita, poin utama dari SLA itu apa? Apa guys? Setelah kalian pelajari. Jaminan untuk bisnis, Pak. Jaminan yang gimana? Jaminan yang kayak gimana? Yang harus ditaati. Yang harus taati. Oke, itu. Jadi ini sebenarnya kan SLA itu berbicara masalah janji atau jaminan yang harus kamu taati. Nah, tentu ketika kita memberikan janji, itu kita kan pasti based on service kita. Kita berjanji apa nih? Kayak ISP itu ya, Internet Service Provider. Mereka janji apa? Internetnya pokoknya pasti up to 100 mega. Janjinya apa? Janjinya ISP apa? Up to atau stable? Up to. Up to kan. Jadi itu janjinya kan up to. Jadi ya secara default mereka memenuhi. Beda kalau kalian langganan yang internet untuk enterprise. Itu SLA-nya bukan up to, tapi harus guarantee. Guarantee-nya apa? Berapa persen dari koneksi itu yang harus memenuhi minimum sekian speed-nya. Jadi bukan up to ya. Jadi kalau misalkan yang untuk enterprise itu ada toleransinya. Jadi misalkan saya langganan 100 mega, harus dijamin internet saya itu dalam seminggu hanya boleh sekian jam yang di bawah 100 mega. Jadi seperti itu, guys. Itu yang intinya dari SLA itu kan janji. Janji apa? Janji dari service yang mau kita berikan. Nah, sekarang gimana kita buat service value system ini? Oke, ini service value system. Kita ini kan dari bahasan service value system, opportunity, demand and value, dan governance. Jadi service ini sebenarnya akan muncul itu dari opportunity, demand, dan kita membuat sebuah value. Contoh, Gojek itu sebenarnya produk yang lama enggak? Gojek itu sebenarnya core-nya itu lama atau baru sih? Apakah dia menciptakan sesuatu yang baru, Gojek ini? Ada sesuatu yang baru nggak diciptakan? Harusnya ada, Pak. Apa itu yang diciptakan? Ya, GoFood gitu kan. Atau yang diciptakan kan apa? Dari service ya. Tadi Alex kan bilang GoFood ya. Yang diciptakan adalah service. Apakah sebenarnya dia menciptakan sesuatu produk baru selain apps ya tentunya, kita jangan ngomong apps-nya ya. Gojek kan nggak menghasilkan sesuatu yang baru kan, tapi dia reinvent atau co-creation dengan apa yang sudah ada. Apa yang dia co-creation? Ojek itu dari dulu sudah ada nggak sih guys? Dari zaman bahula, dari zaman mungkin orang tua kalian masih pacaran, itu ojek itu ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, di Bali banyak ya? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada? Iya. Itu, Lex, di Bitung, masih banyak nggak ojek? Banyak, Pak. Di muka rumah buku pun ada. Rumahmu pangkalan ojek berarti? Iya, rumahku kayak sebelah rumahku itu udah kayak perempatan gitu. Di perempatan itu ada ojek gitu. Oke, nah jadi ojek itu, nah ini Lex, kamu bisa tanya orang tuamu ya, ojeknya itu dari dulu sudah ada nggak di dekat rumahmu itu? Jawabannya pasti ada dari dulu harusnya. Nggak pernah tanya sih, Pak, tapi kayaknya iya. Jadi itu guys, Gojek itu dia nggak menciptakan suatu produk baru, tapi apa? Dia melakukan co-creation bersama tukang ojek gitu kan. Karena keluhannya itu ya, kalau sama tukang ojek itu kadang tawar-tawaran. Nggak tahu Alex waktu kecil pernah nggak Alex naik ojek? Oh iya, Pak. Tawar-tawaran, Pak.
Cuma Tawar-tawar. deket diminta 15.000, ditawarin jadi 6.000, Pak. Nah, itu. Nah, apalagi kalau kelihatan misalkan saya dari Pulau Jawa nih datang ke rumahnya Alex, saya naik ojek pasti langsung deket aja mintanya 20.000 pasti kan dianggap saya kan bukan orang sana yang nggak ngerti jalan ya. Iya, Pak. Apa yang dilakukan oleh Gojek, dia melakukan co-creation bersama dengan para driver ojek ini dengan tarif yang standar, sudah jelas. Nah, kenapa kok dulu supir-supir atau drivernya ojek ini harganya itu tidak jelas? Kenapa? Yang mereka kejar itu apa sih pertama kali? Mereka itu kan punya target ya, kira-kira sehari itu saya harus dapat sekian. Biasanya kalau sudah dapat, dia cenderung lebih santai. Ya udahlah, Nyu, nggak apa-apa, Nyu Alex, saya antar ke sana 3.000 aja. Kalau dia sudah dapat lebih, biasanya kan lebih cenderung harganya bisa turun ya. Nah, kalau Gojek kan enggak, dia ingin menstandarisasi semuanya itu. Dan juga akhirnya ada sebuah value yang ditawarkan, muncul service baru, opportunity. Dari awalnya Gojek ada opportunity membangun sebuah GoFood, GoMart, GoGoGo yang lain. Dan akhirnya ada value yang ditawarkan. Dan juga dengan tata kelola yang tentunya baik. Oke, jadi SVS, Service Value System ini apa sih? Artinya, describe how all the component and activities of the organization work together as a system to enable value co-creation. Jadi semuanya ingin bekerja bersama-sama, bekerja bareng untuk menghasilkan sebuah yang valuable. Sekarang ini kalau kita lihat guys, kita lihat ambil intinya Gojek dan Grab itu ya. Apa aja yang komponennya? Pasti ya drivernya ojek itu ya, pasti itu. Drivernya Gojek, drivernya Grab ya kan. Apalagi komponennya dalam sebuah sistem itu? Driver apalagi? Apalagi guys kalau kalian mau lihat? Komponennya dalam Mitra warung, Pak. mitra warung untuk yang makanan ya, untuk GoFood dan GrabFood ya. Iya. Terus apa lagi nih? Apalagi nih? Komponen yang penting. Orang-orang IT dan back-end yang bekerja di service-nya itu penting nggak? Penting nggak, guys? Penting, Pak. Penting ya. Jadi masuk komponen ya dalam sebuah aplikasi seperti Gojek itu ternyata komponennya banyak, mulai dari driver, mitra warung, terus kemudian yang kerja di back-end-nya ya, di kantornya untuk membuat itu terjadi. Mereka sebenarnya kan kerja bareng itu jadi sebuah co-creation. Waktu itu guys, pertama kali muncul GoFood dan GrabFood, salah satu restoran langganan saya, mati-matian awalnya nggak mau. Menolak mentah-mentah. Apa yang membuat resisten pertama kali munculnya GrabFood dan GoFood? Karena apa? Ada fee atau biaya yang harus dibayar oleh restoran itu sebesar 20%. 20% itu besar apa kecil, guys? Besar, Pak. Besar, Pak. Besar, 20%. Jadi harga makanannya asal 50.000 di GrabFood atau GoFood itu jadinya 60.000. Para restoran termasuk yang langganan saya itu resisten. Aduh, piye iki yo. Akhirnya dia memutuskan enggak usah ikut wis. Nah, tapi ya namanya itu ya, namanya customer juga enggak kehilangan akal ya kan, enggak ada di GoFood. Kayak saya gini, saya telepon ke restorannya, sebelum saya kenal. Saya pesen ini ya, makanan 1, 2, 3, 4, 5. Saya transfer biayanya. Nanti saya minta tolong Gojek yang ngambil.
Gojeknya datang ngambil restoran. Dan ternyata banyak yang kayak saya gitu. Gak ada GoFood, nggak masalah. Kita nyuruh ojek bayar. Lama-lama akhirnya restoran langganan saya itu nyerah. Udahlah, saya ikut aja wis. Tapi tentu harganya kalau dinaikkan 20% kan jadi mahal. Akhirnya apa? Dia turunkan harganya sedikit, jadi naiknya paling jadinya sekitar 10-15%. Apakah justru dia rugi dengan model seperti itu? Ternyata enggak, malah banyak yang pesan kan. Jadi secara kuantiti justru bertambah orderannya tiap hari. Ya kita bisa lihat ya, semua harus mendukung supaya benar-benar proses co-creation ini terjadi. Karena ada service dan punya value gitu ya. Value yang ditawarkan GrabFood dan GoFood itu apa sih guys? Sebenarnya yang value yang paling menarik dengan GrabFood dan GoFood. Nah, ini saya mau tanya teman yang dari Madiun ini. Kartika, halo Kartika. Iya, Pak. Kamu di Madiun ya? Saya di Bali, Pak. Oh, kamu di Bali? Iya. Yang dari Madiun siapa nih? Eva? Eva di Madiun ya? Halo, Eva? Halo, halo? Iya, Pak. Ya, Eva di Halo, Pak. Kamu di mana? Iya, Pak, dari Madiun saya. Oke, Eva, di Madiun ada GoFood sama GrabFood nggak? Ada, Pak. Ada. Menurutmu ini, value apa yang ditawarkan GoFood dan GrabFood kok sehingga orang banyak pakai? Sorry, putus-putus. Gimana, Eva? Iya, Pak, gimana tadi? GoFood sama GrabFood tuh value-nya apa? Sehingga kok banyak yang mau pakai nih? Dari Gojek, gimana, Pak? Oh, sorry, ini suara putus-putus soalnya. Iya, Pak. Sinyalnya di rumah saya agak... Sorry, nggak apa-apa. Eva, itu dulu. Kamu stop dulu ya. Soalnya kok kayaknya koneksimu kurang bagus ini. Kok putus-putus. Oke, coba saya minta tolong tanya yang lain deh dari Madiun. Renanda, halo Renanda. Halo Renanda. Halo. Atau ini si Iqbal. Halo Iqbal. Halo, Pak. Kamu di Madiun ya? Iya, Kamu sering pakai jasanya GoFood sama GrabFood? pernah. Nah, kira-kira value-nya apa sih? Value-nya kita tidak perlu datang ke restoran, tidak perlu antri, makanannya datang. Oke. Itu ya, jadi value-nya yang dikatakan Iqbal, kita nggak perlu antri. Kita tinggal di rumah, duduk manis, datang. Jadi itu membuat apa? Restoran juga dapat value yang itu yang apa? Bagus. Artinya apa? Restoran juga nggak perlu menyediakan lagi jasa delivery kan? Zaman dulu ya guys, zaman saya masih SMP, SMA itu salah satu keunggulan restoran itu atau depot itu kalau dia bisa delivery. Tapi pas rame deliverynya, kira-kira kacau nggak itu restorannya? Kacau ya, yang nganter paling cuma 1 orang ya kan. Ordernya 5 dikirim, tahu-tahu ada order ke-6 masuk. Ternyata deket, waduh, bisa dia mutar, ada yang marah-marah, lu ini kok belum dikirim-kirim punya saya gimana?
Kenapa ya? Yang ngirim cuma 1 orang. Dengan adanya kayak Gojek dan GrabFood, yang ngirim berapa orang? Banyak toh ya kan? Nah, itu value yang ditawarkan dari sebuah service baru namanya GrabFood dan GoFood dengan menggunakan co-creation. Restoran udah fokus aja buat masakan yang enak. Dengan bantuan IT melalui apps, order datang sendiri, yang nganter ada sendiri. Dari sisi driver dia dapat pekerjaan kan, nganter sana nganter sini lumayan dapat duitnya. Dan yang pasti, ketika kita membuat sebuah service value, itu harus ada integration dan coordination. Semua harus koordinasi. Makanya perlu ada tata kelola. Jadi peraturan itu jelas. Kewajiban driver apa, kewajiban restoran apa. Nanti cara pembayarannya gimana, itu semua harus diatur dan ditata. Untuk timnya sendiri, tim IT yang di kantornya itu di bagian back end, juga harus integrated, harus semua berjalan seiring. Kan nggak mungkin developer yang mengerjakan untuk bagi servisnya Gojek dan GoFood, mereka nggak punya value yang sama. Aplikasinya jadinya bisa ngebug gitu ya. Oke, jadi service value system itu artinya apa? Ensure that the organization continually co-create value with all stakeholder through the use and management of product and service. Jadi mereka memastikan kita selalu membuat co-create, harus selalu membuat value-value baru. Value tidak mungkin hal yang merupakan pengembangan dari sebelumnya. Kita bisa lihat ya, inovasi-inovasinya dari Gojek dan Grab itu terus-terusan dilakukan enggak? Apakah pernah berhenti? Pasti ada aja kan ya. Kita bisa lihat apps-nya selalu diupdate enggak? GoFood, GrabFood Major, sekarang ada Mart ya untuk belanja. Udah pernah tahu? Udah pernah pakai belum? Wah, enak ya itu ya, kalau belanja kita udah pasti. Belum pernah? Mega belum pernah? Belum, Pak. Ngapain Indomaret dekat? Loh, diskon, Meg. Lebih mahal, Pak. Ya? Harganya lebih mahal daripada harga asli. Betul, harganya itu lebih mahal 10%. Nah, tapi tahu nggak guys, GrabMart maupun GoMart itu ternyata jadi sesuatu yang positif untuk para toko-toko minimarket lokal di luar Indomaret sama Alfamart ya. Di dekat rumah saya kan ada toko baru itu. Dengan GrabMart itu kita jadi lebih tahu, oh ternyata dekat rumah kita itu ada toko. Terus akhirnya kita kunjungi tokonya, ngomong-ngomong, oh ya kami juga bisa ngirim kok, nggak harus pakai Grab, nggak harus pakai Gojek. Langsung, dan si pemiliknya itu selalu bilang, itu Pak, kalau nggak ada diskon jangan beli di GrabMart atau GoMart, lebih mahal, soalnya harganya itu udah naik otomatis 10%. Beli di kami langsung aja nggak apa-apa, nanti kami kirim. Lewat WA bisa, nanti uangnya transfer. Enak toh. Dia apa? Dia bisa dapat market baru kan, orang-orang pada tahu. Dan lama-lama apa? Dia juga bisa sustain. Jadi GrabMart itu punya value untuk si pemilik toko itu. Dia jadi lebih dikenal. Kalau nggak ada aplikasi, ya susah ya. Zaman dulu nggak ada aplikasi, orang nggak tahu loh ya. Mac, kamu tinggalnya di itu nggak, Mac, di kompleks perumahan ya, betul ya? Dekat Indomaret. Nggak kompleks juga sih, Pak. Ya, tapi dekat Indomaret. Oke. Kamu tinggal di model yang kayak gimana? Perumahan yang pastor gitu atau perumahan yang stylenya masih style zaman old kayak perumahan saya? Zaman old, Pak. Zaman old ya. Oke. Zaman old tuh repot ya. Zaman dulu kamu buka toko di kompleks itu bisa dikenal. Kalau sekarang kira-kira ada yang kenal enggak? Pasti enggak, betul ya? Ya, Pak. Kenapa? Karena apa? Orang tuh sekarang jarang keluar-keluar ya, apalagi kena COVID.
Nah, kalau ada tetanggamu di belakang rumahmu buka toko, kamu kan bisa-bisa nggak tahu kan? Iya, mesti keliling dulu baru tahu. Itu padahal kamu suruh keliling nggak mau ya toh. Ya, benar, Pak. Nah, terus piye iki? Nah, itulah gunanya kalau ada aplikasi kayak GrabMart dan GoMart. Kamu jadi tahu oh, sekitarku ada rumah, ada toko ini toh. Tinggal langsung kalau cocok beli aja, itu kan gampang loh. Jadi itu ya, dipastikan ya bahwa service value itu menunjukkan bahwa organisasi itu harus secara kontinu, secara berkelanjutan punya value yang ditawarkan, bukan cuma sekedar ya selesai stop, nggak pernah berinovasi. Oke, kita lihat ya service value system ini ada opportunity, kemudian kita masukkan ke service value chain, dan kemudian hasilnya ada sebuah value yang dihasilkan. Jadi semua itu pasti berawal dari opportunity atau demand. Atau kalau bahasanya orang IS itu mulai dari problem, kadang-kadang ada masalah ini kita itu sebuah peluang untuk bisa kita kerjakan. Pak Arman Hartono, direkturnya Bank, bukan direktur ya, buat wakil direktur utama itu ya, anak yang punya Jarum, itu selalu mengatakan semua di dunia itu ada lawan kata atau ada jodohnya. Problem itu jodohnya dengan opportunity. Jadi ada problem, disitulah adalah peluang. Ini satu fakta mengejutkan guys. Waktu saya ke Malaysia, ke Singapura, aplikasi Grab-nya itu tidak selengkap Grab-nya Indonesia. Aneh nggak itu? Aneh ya? GrabFood-nya di Malaysia, bahasa saya, desopol. Nah, ini William sama Alex ngerti nggak artinya desopol itu gimana? Paham, Pak. Paham, Lex? Enggak, Pak. Nggak paham desopol? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa itu, Pak? Desopol itu kayaknya kuno banget gitu. Oh. Saya nyoba apps-nya GoFood-nya di Malaysia. Aduh, apps apa gitu. Di Indonesia justru Grab jadi super app, ya kan? Kenapa? Karena problem di sana, di Singapura dan di Malaysia itu nggak banyak, nggak kayak di kita. Di kita itu kamu keluar rumah, malas keluar rumah itu aja udah problem, betul nggak? Tadi Iqbal sempat bilang kan, value-nya GoFood, GrabFood apa? Kita enak tinggal di rumah, nggak usah keluar-keluar. Jadi di Indonesia, kamu malas keluar rumah itu jadi problem dan jadi opportunity. Dan disambut oleh GrabFood dan GoFood. Benar nggak? Nah, dari opportunity itu kita bisa tahu ini ada service yang diperlukan. Nah, dalam service itu nggak bisa cuma sekedar asal jalan. Perlu ada namanya service value chain. Ada tata kelolanya, ada guiding principle-nya, bagaimana service-nya harus berjalan. Kemudian harus tetap terakhir ada continual improvement. Dan juga praktisnya ini dilakukannya gimana. Untuk akhirnya apa? Value-nya benar-benar terbentuk. Kalau di super app-nya di Indonesia, governance paling kelihatan itu apa? Untuk metode pembayaran, bolehkah mereka sembarangan? Boleh nggak misalkan itu apa? Ini loh. Apa? Misalkan kalian punya e-commerce, terus kalian ciptakan metode pembayarannya sendiri pakai misalkan pakai balance atau kredit yang atau poin yang saya ciptakan sendiri tanpa melalui OJK. Itu boleh nggak guys? Di Indonesia nggak boleh. Itu artinya governance, tata kelola. Metode pembayarannya sudah ada standar. Di Indonesia metode pembayaran seperti ini. Fintech yang diizinkan melakukan, bukan fintech ya, namanya payment gateway yang diizinkan untuk melakukan menerima pembayaran atau kita bisa melakukan pembayaran cuma ini, yang lain nggak boleh. Itu masalah tata kelolanya. Dan guiding principle, cara penggunaannya tadi yang seperti kayak payment gateway itu semua ada caranya, nggak boleh sembarangan. Terus praktisnya gimana? Hal praktis apa dari service yang bisa kita lakukan?
Dan yang terakhir, continuous improvement. Kita bisa improve apa nih di service kita? Oke, ini opportunity ya. Tadi itu ada sebuah peluang muncul dari problem dan juga dari demand. Ada problem tapi demand-nya sedikit, ya itu percuma ya kan. Ada problem ternyata demand-nya banyak, itu jadi menghasilkan sebuah value. Oke guys, di masa online ini ada yang tahu enggak sih problem utama itu bagian apa? Sinyal, apalagi kuota, kuota. Itu semua kaitannya sama apa? Koneksi internet, Pak. Sama koneksi internet. Oke. Oke, apalagi selain koneksi internet yang jadi problem? penyedia layanan, Internet. Internet. Oke. Yang di luar internet apa nih yang jadi problem utama di masa pandemi ini? Mobilisasi terbatas, Pak. Mobilisasi terbatas. Oke, apalagi? Layanan kesehatan penuh. Nah, layanan kesehatan itu jadi masalah ya kan. Nah, kita nggak boleh sembarangan dengan seliweran ke rumah sakit ya kan. Oke, apalagi nih? Oke, gimana guys? Apa nih problem utama di masa ini, masa pandemi ini? Susah bepergian, Pak. Iya, udah kan tadi susah bepergian. Oke. Nah, dari situ ada sebuah problem dan ada demand kan, ada koneksi internet. Nah, akhirnya apa? Demand koneksi internet di masa pandemi ini luar biasa. Waktu awal pandemi itu ya guys, waktu awal kita banyak WFH dan school from home, pemasangan ISP internet itu sehari bisa sampai banyak sekali. Mereka panen. Nah, masalahnya ISP-nya itu kan banyak. Kita pasti bisa milih nggak akhirnya? Kalau di tempatnya Ellen mungkin cuma satu tak ya Ellen opsinya. Apanya, Pak? Opsi untuk milih provider internetnya cuma satu atau ada yang lain? Ya, Pak, IndiHome, Pak. Dibilangnya sebut merek kok, sebut merek. Oh iya, Pak. Cuma satu itu toh ya. Iya, cuma satu, Pak. Ada pilihan, itu ada problem, ada demand. Value-nya apa? Ya biarpun itu dicaci maki, tapi at least tempatnya itu ada value. Value-nya apa? The one and only ISP. Itu value-nya. Nah sekarang di tempat lain kayak di rumah saya ada problemnya koneksi internet, ada demand-nya tinggi, semua perlu koneksi internet karena banyak yang kerja dari rumah, anak-anaknya banyak yang sekolah. Akhirnya banyak jasa yang ditawarkan. ISP banyak yang masuk, gencar, ngirimi brosur apa. Ya, gampang loh, akhirnya saya bisa milih, saya cari aja value-nya apa ini. Value apa yang ditawarkan oleh si para provider ini. Model harganya mirip, tapi sayang pakai TV kabel, tapi uploadnya jelek. Nah ini upload itu jadi masalah kan di masa pandemi ini. Selama ini kita download aja kan. Yang kita pakai di internet itu bandwidth itu untuk download rata-rata, bukan untuk upload. Tapi dengan kita Zoom seperti ini, itu upload juga diperlukan. Saya lihat, wah ada satu ISP.
Keren ini ISP-nya, harganya ya nggak mahal juga. Speed tawarkan 75 mega. Plus dijamin upload download pasti 1:1. Oke, mantap. Value-nya apa lagi guys? Saya tanya ke providernya. Berapa hari butuh untuk aktivasi? 1 hari, Pak. Sakti ya. 1 hari. Jadi pagi dipasang, malam sudah bukan malam, nggak sampai malam sih. Pagi dipasang 2 jam itu sudah bisa on. Itu value yang ditawarkan oleh provider ini yang saya pakai sekarang. Cepat prosesnya, nggak pakai lama-lama. Jadi ada opportunity, ada demand, itu adalah kesempatan kita memberikan value. Value apa yang mau kita tawarkan melalui produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, ini governance, tata kelola. Jadi kalau di sini kita pakai ITIL untuk framework-nya tata kelola, dan ITIL adalah salah satu best practice yang bisa kita langsung pakai. Oke, ini mau masuk ke guiding principle. Oke, sebelum kita masuk ke guiding principle, ada yang mau tanyakan dulu nggak, guys? Paham tentang service value? Gimana, guys? Paham? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya? Oke. Oke, ini mungkin kita bisa break sebentar, 5-10 menit untuk minum, ke toilet, silakan. Sebelum kita lanjutkan lagi ke guiding principle. Oke, Oke, Pak. Oke, kita selanjutnya akan bicara masalah ini, guiding principle. Apa sih prinsip-prinsip yang utama yang perlu kita cek, perlu kita lihat dalam membangun service value system ini? Jadi ini kembali tidak menutup kemungkinan tidak berjalan 100%. Tapi ini sebuah rekomendasi di beberapa kondisi perusahaan. Oke, guiding principle kalau menurut ITIL itu, jadi ITIL itu framework yang kita pakai ini, dia punya guiding principle-nya. Tujuannya apa? Supaya organisasi ini bisa saling terintegrasi untuk menghasilkan sebuah service yang lebih baik. Dan ini sebenarnya guiding principle ini harus berlaku secara umum. Kalian yang pernah belajar programming pasti kenal dengan namanya API, Application Programmable Interface. Kenapa API itu muncul? Karena kadang-kala ada 2 entitas, ada 2 institusi, itu perlu saling bertukar data. Tapi mereka tidak mau sistemnya diobrak-abrik atau sistemnya dimasuki orang lain. Akhirnya terciptalah sebuah API. Sehingga mereka bisa saling bertukar data tanpa harus masuk ke internal sistem. Dan juga guiding principle ini tujuannya agar continual improvement. Mereka bisa terus melakukan improvisasi dari service. Kemudian consider which of the guiding principle are relevant to our situation. Situasi kita seperti apa yang relevan. Ya, ini kebetulan beberapa waktu lalu guys saya sempat gitu ya mendengarkan salah satu foundernya Tokopedia speech di hari ulang tahunnya Ciputra Group. Waktu pertama kali Tokopedia itu muncul, salah satu kesulitan utamanya adalah integrasi dengan servis-servis lain. Dengan JNE, waktu itu karena pertama kali masih cuma ada JNE ya. Kemudian dengan bank untuk pembayaran. Karena waktu itu belum ada governance atau tata kelola yang jelas untuk di level di zaman itu, waktu tahun 2009 itu. Akhirnya muncul sebuah guiding principle, bagaimana pengelolaannya. Kalau misalkan saya memakai interface-nya bank untuk metode payment gateway saya, itu gimana? Itu baru mulai dipikirkan dan dibangun. Muncul API-nya, sehingga kita bisa tinggal langsung pakai. Ini salah satu contoh yang bank yang memberikan API-nya dan bisa digunakan untuk publik. Ini guys, sebentar ya saya ambilkan contoh.
Oke. Ini di chat ya, saya di chat. Nah, bank ini dia menyediakan sekarang API untuk para developer. Sudah ada kejelasan guiding-nya, guideline-nya. Kalau kita mau menggunakan API-nya bank tersebut, itu seperti apa? Zaman dulu belum ada, guys. Ya heran, zaman saya dulu, kalau mau belanja di e-commerce itu harus cuma transfer. Kan belum ada guiding prinsipnya, guide-nya untuk kita berkolaborasi di mana itu belum ada, untuk integrasi itu gimana. Nah, case-nya kalau di internal perusahaan kita punya banyak departemen, punya banyak subunit. Itu juga harus ada penyatuan dan integrasi. Di zaman dulu ya, zaman old sekali, itu belum ada namanya sistem informasi yang integrated atau terintegrasi. Semuanya apa? Kadang tuh departemen produksi punya sistem sendiri, beli dari orang lain. Departemen B, purchasing, punya sistem sendiri. Semua punya sistem sendiri tanpa ada yang bisa terintegrasi. Itu jadi masalah. Dan mungkin ketika kalian masih SD ya, masih ngalami hal itu. Contohnya apa? Misal gini, Ellen, halo Ellen. Iya Pak, hadir Pak. Oke, saya mau tanya nih, waktu kamu SD, Iya, rapot Pak. masih ditulis tangan atau sudah printed dari sistem? Ditulis tangan sama wali kelas Pak. Oke, tulis tangan sama wali kelas ya. Oke, kita ambil poinnya ini. Dokumenmu waktu SD, nama itu sering beda-beda enggak? Di dokumen ini mungkin tertulis lengkap Ellen Hartono. Di dokumen ini tertulis Ellen H gitu. Pernah ngalami gitu? Enggak Pak, ditulisnya lengkap semua sama guru saya. Oke, berarti gurumu rajin gitu ya. Iya Pak. Di zaman dulu guys, ketika nih Mega muncul. Meg, kamu gimana Meg? Kamu SD-nya di mana? Banyuwangi apa di Malang? Samarinda, Pak. Samarinda. Oke, kamu di Samarinda gimana? Ngalami kasus itu enggak? Tulis tangan. Tulis tangan. Datanya itu bisa nggak konsisten nggak? Kadang ditulis lengkap, Oh, Katarina Mega A atau Katarina MA. malah pernah salah nilai. Pernah salah nilai? Iya. Kenapa itu salahnya? Karena nggak ada sistemnya kan ya? Iya, muridnya juga banyak. Betul. Jadi zaman itu, guys, ini untuk case-nya Mega dan saya itu pernah waktu SMP. Saya itu termasuk anak yang rajin. Anak yang rajin kan nggak pernah bolos. Rajinnya kan nggak pernah bolos ya, bukan karena rajin yang lainnya. Tapi ternyata di raport saya itu tulis, saya itu pernah izin nggak masuk satu kali. Saya bingung, nggak mungkin saya masuk terus kok. Kebetulan ada nama adinya yang sama di kelas. Nah itu kelihatan ya, datanya itu saling nggak integrated ya. Data wali kelas dengan data di sekolah itu bisa beda. Dan waktu kalian masih sekolah di SD maupun sampai SMA bahkan, pernah nggak kalian diminta menghafal nomor induk siswa? Kenapa? Saya yakin nggak pernah. Betul ya? Padahal guys, sejak kalian registrasi di sekolah, sejak zaman saya, nomor induk siswa itu sudah ada. Tapi kita nggak pernah tahu nomor induk siswa kita berapa, ya kan? Taunya nomor absen di kelas, betul? Kelas dan nomor absen, gitu kan ya? Iya Pak. Baru ketika kalian kuliah, namanya nomor induk mahasiswa itu wajib kalian hafal. Dan kalian tahu NIM-nya berapa. Nah itu yang buat kita lihat ya, ketika kalian masih SD sampai SMA, itu belum ada pola integrated memang. Karena kan nggak diminta hafalkan nomor induk siswa. Ketika kuliah, pasti. Maka nggak heran ketika kalian masuk kuliah, probabilitas kesalahan seperti penulisan nama itu sangat minim. Karena apa? Semuanya sudah integrated. Satu datanya, yaitu apa? Nomor induk mahasiswa. Itu sebagai primary key. Ketika kalian masih SD, apalagi zaman-zaman dulu kalian masih ditulis tangan semuanya,
Itu rawan salah. Kenapa? Antar sistem itu bisa nggak integrated, bisa nggak connect gitu ya. Itu juga di perusahaan sama. Ada yang antar departemen itu sistemnya nggak sama dan nggak connect. Repot itu ya. Jadi case-case seperti itu sangat lazim terjadi. Maka itu di Indonesia ini terus sekarang semuanya selalu pertama apa? Harus datanya harus jelas dulu. Datanya harus jelas. Kalau nggak jelas nanti akan susah. Jadi penyatuan data itu terus digencarkan di Indonesia. Kenapa? Itu problem utama sebenarnya di Indonesia untuk integrated. Kalau datanya aja nggak integrated, gimana caranya sistemnya integrated? Betul nggak, guys? Nah, saya tuh pernah mengalami kejadian lucu. Waktu itu saya sudah ganti KTP. KTP saya itu sudah di alamat rumah yang baru. Waktu saya buat SIM, alamat rumahnya itu beda. Di alamat rumah yang lama. Saya bingung. Saya bilang ke polisinya, Pak, ini salah. Polisi yang ngotot. Ini kita ngambil dari datanya KTP. Saya ngotot. KTP saya dulu, Pak, lihat nih, ini KTP saya. Loh, alamatnya beda kan dengan ada yang di sistem Anda. Nggak mungkin, Pak, kita gini-gini. Saya sampai bilang, Pak, saya ini loh orang IT, saya ini dosen IT, Pak. Ini pasti ada yang nggak beres dengan integrasi data Anda. Ya, pelan-pelan bisa ngomong, ya itu Pak, mungkin datanya belum sinkron dengan baik ini ya. Jadi aneh ya guys, katanya kan ngambil dari KTP, betul ya? KTP saya alamatnya baru, tapi di SIM bisa beda. Berarti apa? SIM dan KTP punya dua database yang beda nggak itu guys? Iya kayaknya Pak. Kayaknya gitu kan, dua database yang beda, tapi mereka selalu sinkron di kala waktu tertentu. Kenapa? Begitu saya ganti SIM yang baru, itu sudah betul, alamatnya sama. Nah, ini yang membuat apa? Seringkali jadi masalah. Harusnya ada integrated yang jelas. Kan di Indonesia udah jelas, tuh nomor KTP itu unik apa enggak, guys? Unik kan? Nah, harusnya KTP itu kita cukup punya satu nomor untuk semua, bisa enggak? Harusnya bisa. Tapi di zaman dulu sekali ya, mungkin zaman kalian belum lahir, kita tuh orang di situ repot, harus hafal nomor KTP, nomor NPWP, nomor SIM A dan SIM B. Sampai saking banyak yang harus dihafal, jadinya nggak hafal semua ya. Belum lagi nomor BPJS. Mega langsung ketawa. Ya, Mega. Nomor BPJS tuh ada kalanya saya tuh harus ngisi form nomor BPJS. Padahal kita jelas tuh orang di Indonesia tuh punya satu nomor unik. Kenapa nggak buat sistem yang integrated gitu ya? Kenapa guideline tata kelola IT di Indonesia itu baru muncul beberapa tahun belakangan. Makanya nggak heran sistemnya makin lama udah makin baik, udah getting better, much better di akhir-akhir tahun ini. Ya, contoh kalau di Surabaya ya itu enak banget ini. Ini contoh ya saya tunjukkan di Surabaya. Nah, saya coba cari. Nah, saya coba ya. Oke, ini saya tunjukkan dulu, saya stop share ini. Oke, saya share screen dulu ya ini. Nah, ini sebagai contoh ya guys, ini salah satu service yang ada di Surabaya. Jadi dari one system, dari Klampit ini, saya sudah bisa melakukan semuanya. Jadi kayak kemarin, anak saya yang kedua baru lahir tahun lalu ya, saya tinggal klik ini permohonan akte kelahiran.
Nah ini, oke ya saya mengerti. Nah, NIK, saya cukup ngisi NIK saja. Jangan yang 35, misalkan saya isi nomor KTP saya, nanti saya tinggal klik periksa, otomatis muncul. Data bayinya siapa, nama lengkapnya siapa, waktu kelahiran semua harus diisi. Terus ada saksi, unggah dokumen, selesai. Otomatis nanti muncul. Termasuk kalau ada anggota keluarga baru, nomor apa kakak kartu keluarga itu baru nggak akhirnya, baru ya. Itu nanti otomatis di sini. Nah, ini ya. Kartu keluarga. Ini cetak kartu keluarga dulu. Ini awalnya saya ngajukan dibatalkan. Kenapa? Ternyata begitu sudah ada anggota baru, otomatis kartu keluarga saya itu diperbarui. Dan ini sudah ada semua. Enak ya. Mau nyetak IKTP tinggal klik gitu. Oke, jadi itu ya guys, itu salah satu contoh ya, itu sebuah, akhirnya apa? Surabaya berhasil membuat sebuah yang integrated. Jadi semua by system sekarang. Nah itu artinya apa? Sistem integratednya bisa berjalan dengan baik. Dengan apa ya? Sudah, mungkin kita tuh punya nomor induk kok kan, betul ya? Kita punya nomor induk, masa itu harus gonta ganti terus ngisi ini buat username, ngisi ini buat ini lagi, ngisi ini dapat nomor lagi, aduh nggak efisien banget. Oke, saya balik ya, kita oke, jadi kita bisa lihat encourage, support, kemudian continual improvement. Jadi harapannya bisa improve terus ini. Oke, guiding principle-nya apa? Yang pertama fokus on the value. Yang penting ini berikutnya. Start where you are. Start dari mana kita berada. Kalau masih nol ya sudah, start dari situ. Jangan kalau biar kelihatan keren, kita start dari sesuatu yang lebih baru. Jangan seperti itu. Terus ini ada iteratif proses, progress iteratively with feedback. Jadi kita harus lihat feedbacknya itu gimana. Kemudian collaborate and promote visibility. Think and work holistically. Kita harus bekerja secara holistik, bukan cuma sekedar ini ya, holistically, bukan cuma sekedar individu. Kita harus berpikir itu holistik, bukan cuma bagian-bagian tertentu. Yang pasti keep it simple and practical. Kemudian dioptimasi dan automate. Ini fokus on value. Di dalam membangun kita pastikan harus fokus ke value kita mau apa. Itu penting. Kenapa? Value kita nanti akan menentukan kita mau kemana. Kalau nggak ada value yang jelas, ya udah selamanya perusahaan akan ya segitu-gitu aja. Kita tahu nggak guys, usaha yang cuma gitu-gitu aja bisa jadi apa? Mereka nggak tahu value apa yang mereka tawarkan. Itu ya udah segitu-gitulah. Yang penting jalan. Jalan tapi nggak berkembang. Oke, terus fokusnya apa? Understand and identify the service consumed. Understand the customer perspective. Ingat guys, customer itu bisa berubah polanya. Tergantung tiap generasi itu punya caranya sendiri-sendiri. Terus ini yang penting in that outcome which change over time. Apa yang bisa terus-menerus berubah. Ini ya, saya ambil contoh ya.
Ini ada customer experience dan user experience. Oke guys, saya mau ambil contoh nih. Saya stop share dulu. Cara kita menggunakan aplikasi, generasi orang tua kalian dan kalian itu beda apa enggak? Level kecepatan pemahaman aplikasinya, beda atau sama? Beda, Pak. Beda ya? Bedanya gimana, Den? Kalau dari mama saya itu kadang nggak ngerti ini fitur-fiturnya apa aja, jadi mesti nanya dulu, ini ngapain? Terus kalau lupa tanya lagi gitu, Pak. Oke. Harusnya user experience atau desain sebuah app itu based on experience yang mana? Yang generasi tua atau generasi muda? Untuk di zaman sekarang ini. Mudah. Kenapa kok muda, Den? Kamu masa apa user-user yang sudah senior dilupakan, Den? Yang tua malah lebih apa ya, katrok, Pak, kalau soal teknologi. Oke, jawaban Denisa nggak salah. Kita fokus yang muda. Kenapa? Karena by default yang senior pun minta tolong yang muda, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi itu kayak kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Ya, kayak ini tadi ya, focus on value understand itu, the service consume. Kita mau bidik siapa nih? Siapa yang mau kita bidik? Oh, generasi muda, ya udah. Kita harus lihat tahu perspektifnya mereka apa. Kemudian apa nih yang outcome yang bisa terus berubah? Kita lihat customer experience dan user experience-nya gimana. Ketika kita fokusnya ke anak-anak muda yang pakai, yaitu kayak Grab dan GoFood itu kelihatan yang banyak dipakai untuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu sukanya apa yang zaman now, generasi sekalian? Yang paling disukai dari anak muda yang sekarang itu apa sih? Apakah apps-nya keren atau yang lain? Apa nih, guys? Ayo, musuh nggak ngerti deh. Kalau kriteria utama kalian dalam melihat aplikasi apa yang mau dipakai itu apa? Kebutuhan. Oh, Lihat reviewnya. kalau kamu pakai kan pasti butuh. Selain kebutuhan, yang buat kamu akhirnya oke saya mau pakai. Kemudahan penggunaan. Oke, kemudahan. Ada satu lagi nih yang penting. Kamu pasti Review. pakai. Apa? Review. Yakin, Mek? Mau sok review, Mek? Oke, review iyalah. Review pasti ya. Kalau jelek pasti enggak akan kalian pakai kan. Tapi bukan itu yang utama. Saya yakin ini bukan yang utama. Yang utama hal ini pasti paling penting untuk generasi kalian. Harga, Pak. Apa? Harga. Harga. Kurang dari Kecanggihan fitur, Pak. fitur bukan, saya enggak yakin. Ayo, Pak. Space. Hampir tadi Denisa sudah ambil betul itu. Apa, Den? Promo berarti. Apa? Diskon. Promo dan diskon. Betul enggak? Betul, Pak. Generasi kalian sangat tidak loyal pada satu brand. Yang penting diskon. Betul? Aku. Betul, Pak. Betul ya? Aku saya, Pak. Ya, toh. Makanya nggak heran aplikasi itu sekarang apa? Yang digencarkan pertama kali apanya dulu? Fiturnya atau promonya? Promonya. Betul kan? Ingat ya, paham ya maksud saya? Ketika kita mau punya value, kita harus lihat customer experience, customer perspektifnya apa. Customer experience dan user experience itu berkaitan dengan aplikasi, nanti fitur. Tapi bukan itu yang penting. Kita harus tahu generasi kids zaman now kayak kalian yang penting apa? Promo dan diskon. Selama ada dua hal itu mereka akan terus berada di tempat kita. Berarti itu value yang mereka cari. Oh, ini murah. Dengan e-commerce itu harus lebih murah. Nah, caranya gimana? Itu yang harus dipikirkan. Gimana cara kita deliver value ini?
Nah ini, kenali gimana caranya customer kita akan gunakan service kita. Encourage a focus on the value among the entire staff. Tim backend-nya juga harus akhirnya itu kan tadi kan bilang kan, promo itu penting. Tim UX-nya, aplikasinya Grab dan Gojek harus pikirkan gimana caranya promo itu paling eye-catching waktu pertama kali dibuka. Betul nggak, guys? Betul? Betul, Pak. Kalau kalian tahu, kalian lihat kalau mau jujur. Coba buka Shopee. Pertama kali yang muncul ada bannernya enggak? Iya Pak, ada pokoknya juga Pak. Banner dan promonya langsung muncul ya, sehingga kamu tahu yang lagi promo apa. Betul? Betul? Gitu Pak. Jadi ini ya, fokus value artinya apa? Know how your customer will use its service. Encourage on the value. Jadi kayak tadi, kayak misalnya kita gunakan marketplace. Yang dicarikan apa? Promo. Ya, berarti tim UX-nya harus tahu kan, gimana cara nampilkan promonya ini. Terus fokus on the value during operational activity and during improvement. Misalkan di e-commerce-nya, oh saya menjamin harga saya pasti paling murah, ya udah fokus gimana caranya kita mengefisiensikan biaya sehingga harga kita bisa lebih murah. Include a focus on the value in the every step of any improvement initiative. Jadi kita harus lihat fokus value-nya apa. Oke guys, saya mau tanya nih, kenapa kok customer Indonesia akhirnya banyak geser dari marketplace lain ke terakhir-terakhir ini ke Shopee? Apa nih yang membuat Shopee jadi booming pertama kali? Gratis ongkir. Promonya, Pak. Promo gratis ongkir. Betul ya? Betul Pak. Itu yang membuat orang akhirnya mau. Lama-lama akhirnya semua pindah kan. Ya, value-nya si Shopee apa? Kita pasti kalian akan merasakan lebih murah karena gratis ongkir. Nah, ini yang penting start where you are. Don't start over without first considering what is already available to be leveraged. Jadi kita harus tahu kita sekarang di mana posisinya. Don't start over, jangan mulai dulu sebelum kita mau melihat kita sudah punya apa nih. Ya, ini yang sering kali ya guys, waktu boomingnya e-commerce, wah banyak teman-teman saya itu kontak saya, Adit, kita buat ini, buat itu, saya punya mimpi gini gitu. Pertanyaan saya simpel ke teman saya, oke, mimpi dan cita-citamu bagus, tapi kita akan melangkah dari mana? Jawabannya teman saya, buat aplikasinya dulu. Ya, aplikasi itu dibuat bisa, tapi ya kan harus jelas ini mau ngapain ya kan. Saya tanya banyak hal, value apa yang mau kamu tawarkan dari bisnis ini? Apa bedanya bisnismu ini dengan yang lain? Terus kemudian, bisa enggak nanti misalkan buat marketplace e-commerce ini, kamu ngasih promo-promo sehingga orang mau pindah. Terus saat ini yang sudah ada itu apa? Ya kan aneh atau lucu ya, membangun toko online tapi toko offline-nya aja enggak punya. Enggak punya experience membuka toko, terus gimana coba? Saya bilang, ya udahlah daripada nenek jual di marketplace aja. Wah, nanti kan data kita gini, data kita gitu. Jadi orang kan tahu data kita. Ya, saya bilang lah kalau mau cepet leverage ya jual dulu dong di marketplace, orang udah tahu. Kamu buat sendiri marketplace, belum tentu orang mau beli di situ. Dan kalau misalkan ya,
Oh, jalankan e-commerce atau mobile commerce. Gampang, pakai aja via WA dulu. Penjualan via WA dan Instagram sebenarnya di Indonesia banyak apa enggak, guys? Kalau mau jujur. Banyak nggak transaksi via WA? Gimana, guys? Gimana, guys? Penjualan via WA dan Instagram itu sebenarnya menarik apa enggak di Indonesia? Menarik, Pak. Menarik ya. Iya, Pak. Menarik. Ya, jadi itu saya bilang teman saya, kenapa enggak start dari situ dulu? Ngapain kok langsung muluk-muluk gitu ya, buat marketplace sendiri, dana terbatas, repot ya kan. Jadi ini artinya apa? Start over tuh apa? Start where you are. Start kita dari mana? Kita punyanya apa? Apa yang paling realistis kita lakukan? Jangan, bahasa Surabaya, jangan kemaruk gitu. Pengen gini gitu, tapi dananya cukup, terus kita juga nggak tahu mau ngapain. Okay, if you have decision how to proceed, then it should be based on accurate information. Harus dari informasi yang accurate. Measurement should be used to support the analysis. Ini ada juga teman saya case-nya itu kemarin. Waduh, ini mau buat ini tuh. Saya tanya sebentar toh, marketmu itu siapa? Oh, ibu-ibu rumah tangga. Oke, ibu-ibu rumah tangga lebih sukanya gimana? Belanja lewat WA, ya sudah, pakai aja WA dulu lah. Nanti kalau sudah besar, baru mulai bangun sistem. Start dari WA dulu. Kenapa? Ternyata datanya ngomong memang transaksi dia terbanyak di WA, bukan di websitenya dia. Ya sudahlah ya. Measurement ini selalu. Teman saya itu buat website, akhirnya ya udahlah saya bantu, nggak apa-apa lah. Buat website simple gitu ya. Ternyata pengunjungnya websitenya minim gitu. Berarti customer-nya dia mau nggak belanja lewat website? Nggak mau kan? Nah itu, kita artinya apa? Start dari mana kita berada. Ini ya, kalau sudah besar, ini measuring kan effect the result. Kalau kita punya pengukuran yang tepat, pasti aman. Kita tahu apa yang harus kita improve. Misalkan kita punya perusahaan yang besar, kita harus mengukur. Kita memberikan servis ini, servis itu. Mana yang sudah efektif? Kalau sudah efektif, apa yang bisa kita improve? Kalau belum efektif, apa yang harus kita lakukan? Measure your outcome, not your output. Bedanya outcome dan output apa ini, guys? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya outcome sama output ini apa? Apa nih, guys? Gimana, guys? Ayo, apa nih bedanya outcome sama output? Ayo. Ayo, apa nih bedanya? Mac, apa Mac bedanya outcome sama output? Kalau output itu hasil yang dicapai
dalam jangka waktu yang pendek. Kalau outcome itu hasil yang dicapai setelah kegiatan jangka pendek. Gimana? Kalau output itu Hasil yang dicapai dalam waktu jangka pendek. Kalau outcome itu hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan yang sifatnya jangka pendek. Yang sifatnya jangka pendek itu outcome. Ya. Yakin. Kamu lihat dari mana itu? Dari Google atau ya? Dari Google, Pak, ya, masa saya, Pak. Oke. Yang mengandung impact atau dampak itu di mana? Outcome. Oke ya. Jadi outcome itu sebenarnya ada what the business want or need to achieve. Outcome itu apa yang mau kita achieve? Dampak apa yang kita ingin kita capai? Sedangkan output itulah action or item that contribute to achieving. Jadi saya ingin punya dampak nih. Dampak, misalkan outcome-nya, saya ingin buat sebuah solusi. Kayak Gojek itu, solusinya apa? Saya ingin membuat atau mengurangi pengangguran. Itu outcome-nya, dampaknya. Output-nya apa? Ada apps namanya Gojek, di mana orang bisa pakai itu kan. Paham ya maksudnya? Outcome itu mengandung dampak. Kalau output itu berupa apa outputnya? Aplikasi, program, web base, yaitu. Kalau outcome itu lebih ke arah kita punya dampak apa. Oke. Itu ya, artinya start where you are. Setelah kita tahu kita posisinya di mana, kita bisa setting apa yang mau kita lakukan. Ketika kita punya di sebuah perusahaan, ini kita bicara konteks IT di perusahaan ya. Kalau IT cuma dipakai untuk implementasi otomasi toh, tidak ada target, outcome dan outputnya ya percuma ya kan. Itu yang sering terjadi waktu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu guys, perusahaan software house itu booming. Itu kenapa muncul profesi IT freelance yang nggak mau kerja di mana-mana. Karena apa? Itu tadi kebutuhan software, kebutuhan aplikasi untuk bidang apapun itu sangat banyak zaman itu. Saya ada satu rekan itu ya, zaman tahun 2000, bayangkan ya tahun 2007, 2008. Sejelek-jeleknya income dia zaman itu dari freelance itu 10 juta. 13 tahun yang lalu ya guys. Tapi zaman sekarang ya udah beda ya nggak bisa segitunya karena konteks zamannya udah beda. Jadi di zaman itu kebutuhan software atau aplikasi itu banyak. Cuma nih jadi masalah, perusahaan cuma pakai itu sekedar pengganti kalkulator. Nggak pernah mau mengukur outcome-nya apa. Itu juga yang akhirnya jadi masalah. Ketika kita ngajukan solusi baru, fokusnya di apa? Buat apa? Gitu kan. Karena apa? Mereka nggak tahu IT ini outcome-nya untuk apa itu ya. Beda dengan ketika marketplace dan startup-startup unicorn berdiri jebret. Mereka fokusnya ke outcome dulu atau output dulu. Dari apa? Outcome. Iya. Outcome baru ke output. Dari outcome akhirnya jadi ke baru tahu. Untuk mencapai outcome ini saya perlu outputnya apa? Kita ambil contoh ya, misalkan saya punya marketplace. Outcome saya apa? Saya ingin agar semua orang di Indonesia ini bisa berjualan. Dan tidak ada lagi batasan geografis untuk mereka bisa ngirim atau bisa beli. Dari outcome itu baru kita breakdown. Untuk mencapai itu, gimana caranya? Oke, saya harus kerjasama dengan ekspedisi. Karena apa? Karena ekspedisi inilah yang bisa untuk mengantarkan barang saya kemana saja. Oke, ekspedisi beres, centang, tik. Saya ingin mereka semua bertransaksi dengan mudah.
Berarti saya harus kerjasama cari payment. Nah, payment gateway yang bagus. Berhasil, tik, oke, transaksi mudah. Kenapa? Kalau saya cuma transaksinya transfer tok, itu bakal mempersulit hidupnya banyak orang enggak? Ya kan, itu semua harus checking satu ribet luar biasa, ya kan? Nah, untuk itu kerjasama dengan bank, dengan payment gateway supaya mempermudah proses pembayaran. Terus mulai pikir, oke, untuk itu semua output apa yang harus saya kejar? Web apps atau mobile apps? Web apps atau mobile apps dulu? Kira-kira mana yang harus duluan, guys? Web, Pak. Kenapa? Web. Web dulu. Kenapa web dulu? Karena kalau kita mobile itu kan harus install aplikasi, jadi lebih susah penggunanya untuk nyobain gitu. Oke. Harus web dulu. Kenapa? Kalau web kita jadi, mobile apps itu bisa langsung tembak dulu ke web, tanpa harus bangun dulu. Ada namanya, di komponennya mobile apps itu web view. Kita bisa pakai itu. Dan ingat, core-nya itu sebenarnya kan web. Dari web, semua fungsi-fungsinya jalan, mobile akan lebih mudah juga dibangun lagi. Oke, bisa bayangkan ya sekarang ya, bedanya outcome sama output. Paham, guys? Berarti outcome tuh value ya, Pak? Outcome itu value atau dampak apa yang ingin dihasilkan dan yang ingin dicapai. Tidak harus dampak ya, bisa jadi gini. Oke, saya ingin dengan menerapkan IT 5 tahun lagi biaya penggunaan kertas itu turun drastis. Itu outcome-nya kan itu ya, biaya kertas itu turun. Berarti apa? Output-nya apa? Saya harus punya benar-benar sistem itu approval semua bisa lewat sistem tanpa harus di-print. Output-nya itu kan ya, aplikasi yang untuk semua approval harus di sana, nggak perlu lagi di-print. Jadi itu namanya digital transformation. Digital transformation itu bicara outcome-nya dulu, baru output-nya seperti apa. Jadi menurut saya banyak yang konyol juga ya. Konyol itu apa? Misalkan di Indonesia ini, tanda tangan basah itu masih sangat penting. Padahal beberapa hal, kalau saya sudah approve di sistem, artinya kan saya setuju, ya kan? Sampai lagi kok form harus dicetak tanda tangan, ya kan? Justru di sistem, bisa nggak username atau approval palsu itu muncul? Harusnya nggak bisa kan? Sampai ada approval palsu, berarti username saya bocor, kan ada yang nge-hack. Jadi berapa tahun lalu itu, guys, waktu zamannya itu, kan soal ujian mau dibuat online, nggak perlu lagi kita ngetik di Word, di print, ditandatangani, terus apa-apa. Mau semuanya input di sistem. Waktu itu, pertama kali muncul, sempat hasil akhirnya harus di sistem, di print, ditandatangani oleh Kaprodi. Saya Kaprodi pertama yang mengajukan keberatan. Saya bilang, kalau di sistem saya sudah approve, artinya saya setuju enggak dengan soal itu ujian itu. Misalkan Mega jadi dosen saya, Mega masukkan soal UTS. Saya approve, artinya saya sudah setuju belum? Ya kan? Perlu nggak saya print terus saya tanda tangan lagi? Nggak perlu, Pak. Wasting Sama time aja. kan? Akhirnya oke, pendek kata argumen itu disetujui. Terus tanyain, lah kalau kaprodinya nggak lihat, itu artinya apa? Harus buat sistem begitu kaprodi ngeklik, soalnya muncul. Jadi saya ngeklik sistem, klik, saya mau nge-proof, soalnya muncul dulu dan harus dilihat. Baru saya kayak di license tuh, saya agree. Nah itu, sudah kan? Sampai gitu masih bobol ya, berarti kaprodinya harus dipecat. Artinya kaprodinya nggak melakukan kontrol dengan baik. Kok semua asal approve aja? Nah muncul argumen, kan makanya itu perlu tanda tangan. Saya tanya,
Memangnya orang tuh nggak bisa asal tanda tangan. Banyak nggak orang yang cuma asal tanda tangan sampai bahkan level pejabat? Banyak ya kan. Dokumen masuk langsung herek tanda tangan, nggak dibaca. Ya sama kan case-nya ya toh. Nah, itu jadi contoh ya. Jadi ketika kita outcome itu kita apa yang mau kita capai? Terus output-nya apa untuk mencapai itu? Itulah namanya digital transformation. Bukan cuma sekedar dari manual di kertas ya kan. Saya cukup geli ya itu kalau ada ngomong digital transformation artinya apa? Dokumen di scan itu bukan digital transformation. Itu apa? Digitalisasi, betul? Yang namanya digital transformation ya semuanya serba digital, nggak ada lagi yang harus pakai manual. Nah itu nanti service value apa yang mau ditawarkan dengan outcome yang tidak kita capai itu. Oke, kita hari ini stop sampai start where you are. Nanti bahasan minggu depan lebih seru. Seru gak nih hari ini guys pembahasannya? Seru ya? Bahwa ternyata kita menentukan value untuk IT aja nggak segampang itu ya. Nggak cuma sekedar, nggak ada lagi proses manual gitu kan. Nah nanti ini ada lagi mata kuliah lebih atas namanya IT Strategic Planning. Nah itu benar-benar menunjukkan bahwa kita menyusun IT itu nggak boleh cuma sekedar asal jalan. Sekali lagi ya, kita dalam menyusun rencana penggunaan IT tidak boleh sekedar asal jalan. Kalian semua mahasiswa yang di sistem informasi. Jangan sampai nanti kalian kerja di perusahaan, ya yang penting ada IT-nya, yang penting kelihatan keren, bisa ketik-ketik itu ya. Ya itu bukan tujuannya. Kita belajar IT service dan juga IT strategic planning. Tujuannya justru apa? Bisa mungkin IT itu harus mengurangi manual. Dan semua prosesnya harus dilakukan digital. Ya bisa nggak sih sebenarnya semua itu tanpa ada proses manual ya bisa-bisa aja tergantung kita mau nggak gitu ya. Dan yang penting outcome-nya itu seperti apa gitu. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan? Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Aman nggak guys? Halo? Aman, Pak. Oke, sekarang ini hari ini siapa nih nggak masuk? Masuk semua. Oke, silakan yang mau silakan absen dulu. Pak Adi, saya bisa minta tolong diabsenkan Pak. Ikhwan Pak. Bukan, oke, bentar ya. Siapa? Terence masuk, Terence nggak ikut kelas ini? Udah bisa absennya, Pak? Udah, silakan. Sama sistemnya kok. Oke, saya panggil aja deh.